Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina Teresya Taligan dari NIM 12S 25030. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan dari UTS yang diulang. Baik, di sini kita sudah diperlihatkan dengan contoh soal, yaitu sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana yang selama ini pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, dan kesulitan mengetahui stok saat ini. Kita diminta untuk membuat program sederhana yang berbasis command line dalam bahasa C untuk membantu pencatatan barang di gudang. Program membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Adapun ketentuan yang diberikan kepada kita adalah yang pertama, program membaca input hingga menemukan ini triple dash. Setelah itu, yang kedua, setiap perintah dipisahkan dengan tanda pagar, dan yang ketiga, sistem tidak perlu menangani error kompleks dan cukup mengabaikan input yang salah, dan tidak boleh berhenti sebelum adanya triple dashes pada ketentuan yang pertama tadi. Kita diberi 3 tugas. Untuk task pertama itu kita disuruh untuk menambahkan barang, yang dimana gudang menerima barang baru setiap harinya dan setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Adapun format perintahnya nanti kita akan memasukkan add, setelah itu ID, name, quantity, dan price. Tidak lupa untuk dibatasi dengan tanda pagar. Selanjutnya perintah print digunakan untuk menampilkan input yang sudah diberikan. Selanjutnya akan diakhiri dengan triple dash. Setelah itu seorang pegawai gudang mencatat barang yang baru masuk setiap harinya. Namun karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang, dan sekarang setiap barang yang datang akan masuk ke dalam sistem menggunakan perintah add. Oleh karena itu tadi di atas kita menggunakan perintah add. Untuk setiap barang yang dimiliki itu memiliki ID unik, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Ketika perintah print ditampilkan, maka sistem harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, add itu untuk menambahkan barang baru. Ini tidak perlu validasi duplikat. Anggap semua ID unik, dan print ini untuk menampilkan semua data sesuai urutan input. Selanjutnya ada diberi contoh output dan inputnya, yang dimana nanti akan kita lakukan pengetesan pada code kita. Selanjutnya kita lanjut ke task kedua, itu mengubah stok barang. Setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barang. Adapun format perintahnya itu seperti berikut yang bisa kita lihat. Untuk narasi soal nomor 2 itu, barang di gudang tidak hanya masuk tetapi juga keluar karena penjualan, karena juga ada penambahan stok kembali. Dan untuk pegawai yang diinginkannya adalah mengurangi stok saat barang keluar dengan out, dan menambah stok saat barang kembali dengan in. Namun sistem ini sederhana, jika ID tidak ditemukan maka akan diabaikan, dan jika kuantiti lebih kecil daripada 0 maka akan diabaikan juga. Aturannya untuk out itu akan mengurangi stok, dan ini itu untuk menambah stok, dan jika perlu dicek tidak perlu dicek untuk stok negatif, karena sesuai aturan tadi jika kuantiti lebih kecil dari 0 maka akan diabaikan atau dianggap input valid. Selanjutnya untuk input dan outputnya bisa kita lihat, nanti kita lakukan pengetesan untuk task yang kedua ini. Selanjutnya kita masuk ke task yang ketiga, melihat detail barang. Si pemilik toko ingin lihat detail satu barang saja, bukan seluruh datanya. Untuk format itu ada nanti detail dan akan dimasukkan hanya ID. Selanjutnya ada narasi soal untuk ketiga ini. Karena jumlah barang yang mulai banyak, pemilik toko ingin mencetak satu barang tertentu. Ketika perintah detail diketikkan, maka dipanggil dan menampilkan hanya barang dengan ID tersebut. Dan jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Untuk aturannya ini hanya menampilkan satu barang, dan format sama seperti print tadi. Ketika diketikkan print maka akan menampilkan, dan jika tidak ada maka kosong. Untuk inputnya juga sama seperti tadi, ada contoh input dan output yang kita harapkan untuk task ketiga ini.
Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke penyelesaian code-nya. Di sini sudah ada code yang kita ketikkan, diawali dengan 3 library yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan stdio untuk input output, string untuk memanipulasi teks, dan stdlib ini akan digunakan untuk atoy dan sejenisnya. Diawali dengan tipe def. Tipe def ini kita gunakan untuk melakukan inisialisasi agar untuk si variabel max item dan max xtr ini memiliki nilai konstanta yang tetap adalah 100. Selanjutnya itu ada tipe def. Tipe def ini adalah tipe definisi yang dimana kita gunakan untuk melakukan struct. Struct ini adalah tipe data yang baru yang dimana di dalamnya memiliki beberapa tipe data yang berbeda-beda. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada untuk variabel ID, name, quantity, dan price. Dari keempatnya ini memang ID dan name ini memiliki tipe data yang sama yaitu char, dan untuk quantity itu memiliki tipe data integer dan price itu memiliki tipe data double. Di sini kita juga gunakan array. Char ID itu menggunakan max str dengan ukuran max xtr itu 100, maka ukuran array dari ID dan name ini adalah 100. Dan karena kita sudah membuat keempat variabel ini menjadi satu variabel yaitu tipe data struct dengan nama variabel items, maka jika dipanggil nanti item, maka isinya adalah keempat dari bagian ini. Jadi di sini ada item yang sebagai tipe data dengan variabel warehouse dan ukuran array-nya adalah max item dengan ukuran indeks array-nya itu ada 100. Di sini kita membuat array dari structure. Selanjutnya di sini ada juga integer, kita deklarasikan juga integer dengan variabel item count sama dengan 0. Di sini nanti kita gunakan untuk penghitungan looping. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam void. Di sini perintah ini digunakan untuk memasukkan barang ke dalam laci gudang nantinya. Di sini ada strcmp digunakan untuk memasukkan barang, untuk memasukkan input untuk ID ke dalam item count dan memasukkan name ke dalam item count juga. Jadi jika nanti diinputkan ID dan name, maka akan dimasukkan ke dalam warehouse dengan indeks item count. Selanjutnya di sini kita menggunakan tanda titik dan di sini kita menggunakan tanda sama dengan. Kenapa? Karena dalam hal ini dapat dilihat kalau misalnya inputannya angka, maka akan langsung tersimpan. Jika di sini akan tadi kan name dan ID itu memiliki tipe data char, maka dia tidak langsung tersimpan. Oleh karena itu kita menggunakan titik supaya datanya akan tersimpan. Selanjutnya di sini ada item count plus plus yang dimana penghitungan jika penginputan sudah selesai, maka akan ditambahkan 1. Selanjutnya di sini adalah untuk membuat laci untuk membuka laci satu persatu. Yang di atas ini tadi kita menyimpan masing-masing dari penginputan, dan jika ini untuk penginputan tadi akan dibuka satu persatu masing-masing lacinya dan akan dibacakan ke layar isinya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat void. Kita gunakan void karena tidak memiliki umpan balik, tidak memiliki nilai kembalian. Selanjutnya itu kita berikan variabel print all, dan di sini kita gunakan looping for yang dimana kita inisialisasikan i sama dengan 0, dan i ini harus lebih kecil dari item count, dan setiap i ini akan dilakukan penjumlahan tambah sama 1. Selanjutnya akan seperti yang dibilang tadi, fungsi dari si bagian void print all ini adalah untuk membuka dan menampilkan, membacakan isinya ke dalam layar. Makanya kita gunakan di sini printf, dan akan ditampilkan bagian dari ID, name, dan quantity serta price yang sudah dimasukkan di atas tadi. Selanjutnya di sini ada void update stock yang digunakan untuk menambahkan ataupun mengurangi stok. Di sini untuk yang di bagian atas ini
penyelesaian dari task 1 dan ini adalah penyelesaian dari task kedua, yaitu menambahkan ataupun mengurangi stok. Di sini kita bisa melihat adapun void ini digunakan sama halnya seperti tadi, menggunakan tipe data yang tidak memerlukan pengembalian. Selanjutnya itu di sini kita gunakan variabel update stock yang dimana di dalamnya itu ada ID, quantity, dan isn. Isn ini adalah kita gunakan nanti untuk in ataupun out. Selanjutnya di sini digunakan sesuai soal tadi, jika kuantitinya ternyata lebih kecil daripada 0 maka akan diabaikan. Oleh karena itu di sini ada percabangan pengecekan bahwa jika kuantiti ternyata lebih kecil dari 0 maka return tidak ada apa-apa, tidak ada pengembalian apapun. Dan ternyata jika tidak maka akan dilanjutkan ke dalam loopingan yang dimana akan dicek satu persatu mulai dari 0 sampai dengan item count dan akan dilakukan tambah-tambah 1. Di sini akan dilakukan pembandingan ID yang dicari dengan ID yang ada di rak. Di sini akan dilakukan pembandingan ID yang akan dicari dengan sesuai dari ID yang sudah dimasukkan di dalam rak tadi. Selanjutnya di situ ada pengecekan is. Jika penginputan adalah is, maka akan dilakukan penambahan pada quantity. Jika ternyata penginputan tidaklah in, ternyata out, maka akan dilakukan pengurangan quantity. Di sini ada min sama dengan dan di sini ada plus sama dengan. Dan jika sudah selesai semuanya, maka program akan berhenti mencari, tidak akan dilanjutkan kembali. Dan selanjutnya di sini adalah untuk melihat satu barang. Di sini kita gunakan juga void dengan variabel show detail dengan kita hanya mendeklarasikan hanya si ID karena nanti akan dimasukkan hanya ID dan dari ID tersebut akan kita cari sesuai datanya yaitu ID, name, quantity, dan price-nya. Di sini akan dilakukan pencocokan ke dalam ID yang ada di dalam rak gudang dan di sini jika ditemukan ID yang sesuai maka selanjutnya program akan menampilkan ID yang sudah ditemukan sesuai ID-nya, name, quantity, dan price sesuai indeks yang sudah ditentukan. Selanjutnya di sini ada integer main, di mana program akan berjalan, program utama akan berjalan, di mana di sini untuk mengambil satu rak utuh. Di sini akan dimasukkan satu rak utuh yang seperti kita masukkan tadi inputnya, nanti akan kita coba. Selanjutnya ini perintah untuk menghapus new line di akhir dari string. Jadi kalau misalnya nanti kita masukkan satu perintah dan kita ingin melakukan perintah berikutnya, maka kita akan melakukan enter dan enter tersebut tidak akan dibaca oleh program dan akan dilanjutkan sehingga tidak akan mengganggu proses perbandingan dari teks. Selanjutnya di soal tadi ketentuannya jika menemukan triple dash maka dia akan berhenti. Di sini kita bisa melihat break. Selanjutnya di sini kan ketentuannya tadi kita setiap bagian itu akan dipisahkan dengan pagar. Jadi di sini kita gunakan untuk memecahkan baris teks berdasarkan tanda pagarnya. Dan di sini if comment juga kita lakukan percabangan yang dimana kita akan melakukan pengecekan isi dari komen. Tadi kan di bagian 1 jenis komennya itu add, di sini add. Jika nanti misalnya jenis komennya add, maka akan ada pengambilan dari ID ini sesuai ID, name, quantity, dan price. Selanjutnya itu untuk teks yang kedua tadi kan ada in dan out. Jika program ini memasukkan in maka dia akan memanggil bagian dari update stock tadi yaitu ada ID dan quantity. Selanjutnya sama halnya seperti in tadi, out ini juga jika dimasukkan out maka dia akan memanggil ID dan jumlah, ID dan quantity. Selanjutnya untuk soal keempat kan dia ingin menampilkan berapa detail dari masing-masing barang, data dari barang. Jadi di sini kita bisa melihat jika dimasukkan detail maka dia akan mengeluarkan ID
dan show detail. Dia akan menampilkan dari show detail. Bagian dari show detail tadi kita bisa melihat ke atas di bagian sini. Jadi nanti kalau misalnya dia memanggil detail dan menemukan ID yang sesuai, maka dia akan menampilkan show detail sesuai dari indeksnya. Selanjutnya di sini ada print. Seperti ketentuan tadi, jika dia mengetikkan print, maka dia akan menampilkan data yang sudah diinputkan dan kemudian akan kembali ke 0, maka nilai kembaliannya akan diakhiri dengan 0. Selanjutnya, tanpa berlama-lama kita akan mencoba untuk menjalankan perintah ini. Kita coba buka ke bagian soal. Kita buka bagian ke soal. Untuk soal pertama itu ada kita coba masukkan add. Kita lakukan dengan copy saja, copy paste. Dan di sini print untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan dan outputnya sesuai output yang ada di sini dan seperti yang ada di sini. Dan selanjutnya kita akhiri dengan triple dash. Oke, maka program akan berakhir. Kita coba masuk kembali ke dalam bisa dan kita inputkan sesuai yang ada di soal. Kemudian kita printkan dan output yang keluar juga sama dengan yang ada di sini. Selanjutnya juga kita ketikkan triple dash. Terakhir kita masuk ke dalam bisa dan kita ketikkan untuk input taks yang ketiga. Nah, untuk soal yang taks ketiga ini kita tidak disuruh untuk menampilkan print, maka langsung kita bikin triple dash. Di sini kita bisa melihat outputnya sesuai dengan yang ada di bagian output di sini. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa program code ini berhasil. Sekian penjelasan saya mengenai UTS kali ini. Terima kasih.